Dewi Aphrodite merupakan dewi dari 12 dewa Olympus. Dewi Aphrodite digambarkan sebagai dewi kecantikan, cinta, keinginan, pernikahan, dan keluarga. Dia dikenal sebagai seorang dewi yang memiliki pesona luar biasa. Namun, walaupun parasnya sangat mempesona, tapi dia ini memiliki kisah yang lumayan, yakni pengkhianatan. Sebelum kita masuk ke pembahasan, kita kenalan dulu nih dengan Dewi Aphrodite. Sebenarnya dia siapa sih? Aphrodite adalah dewi cinta, kecantikan, dan seksualitas dalam mitologi Yunani. Mempunyai dua legenda berlainan tentang lahirnya Aphrodite. Versi pertama menyebutkan Aphrodite adalah putri dari Zeus dan Dion. Tapi legenda ini kurang populer. Sementara versi kedua yang didasarkan pada Theogonia karya Hesiodos menyebutkan bahwa Aphrodite dilahirkan dari alat kelamin Uranus yang dipotong oleh Titan Kronos dan dilemparkan ke laut. Alat kelamin itu ditutupi oleh buih-buih laut dan dari buih-buih laut itulah Aphrodite muncul. Aphrodite terkenal karena kecantikannya yang mempesona. Namun, akibat hal itu, Zeus, dewa langit Yunani, dan raja para dewa takut kecantikan Aphrodite akan menyebabkan perang di antara para dewa. Suami Hera itu takut para dewa Yunani akan bertarung satu sama lain untuk memenangkan cinta Aphrodite sehingga menimbulkan perang yang tak dapat terselesaikan. Untuk mencegah hal ini terjadi, Zeus memerintahkan Aphrodite untuk menikahi Hephaestus. Hephaestus memiliki tempat yang menonjol di Gunung Olympus, tempat tinggal para Olympian. Hephaestus adalah dewa pandai besi, keahlian dan pengerjaan logam Yunani. Hephaestus membuat semua senjata dan baju besi untuk Gunung Olympus. Sementara itu, Hephaestus secara positif dikenal karena keahliannya yang berkualitas. Namun, sisi negatifnya, penampilan Hephaestus dianggap tidak menarik. Inilah mengapa Zeus memilih Aphrodite untuk menikahi Hephaestus. Tidak hanya Hephaestus tidak menarik, tetapi dia juga tidak menjadi ancaman bagi Zeus. Ini membuat pernikahan Aphrodite dengan Hephaestus menjadi keputusan yang aman, meskipun ada pihak yang merasa terpaksa. Meskipun Aphrodite menikah dengan Hephaestus, dia tidak mencintainya. Perjodohan oleh Zeuslah yang membuatnya menerima Hephaestus. Ares adalah cinta sejatinya. Ares adalah dewa perang Yunani. Dia ditakuti di antara orang Yunani dan salah satu dewa yang kurang dihormati. Dia cepat marah, sering membuat keputusan gegabah tanpa memikirkannya secara matang atau memikirkan konsekuensinya. Di sisi lain, Helios, dewa matahari Yunani juga maha melihat. Apapun yang dilakukan selama jam-jam sinar matahari dapat dilihat oleh Helios. Termasuk ketika suatu hari, Helios menyaksikan Ares dan Aphrodite sedang berduaan. Mengetahui hal tersebut, dia pergi untuk memberitahu Hephaestus. Suatu hari ketika Aphrodite dan Ares berhubungan badan di atas ranjang Hephaestus, tubuh keduanya tiba-tiba terkunci oleh jaring. Ulah tersebut ternyata jebakan sang suami yang cemburu sehingga memasang perangkap di sana. Sebagai dewa api dan keahlian, Hephaestus menciptakan jaring rantai emas untuk menangkap keduanya. Jaring itu hampir tidak terlihat. Seolah dendam, ketika Ares dan Aphrodite telah tertangkap basah, Hephaestus pergi dan menyuruh para dewa dan dewi lain untuk datang melihat mereka dan mempermalukan mereka. Ketika mereka dipermalukan dan diejek, Hephaestus membebaskan keduanya. Aphrodite kembali ke Siprus dan Ares kembali ke tanah airnya. Menjalin cinta dengan Dewa Ares yang gagah tak serta-merta membuat Dewi Aphrodite bahagia. Kenyataannya, justru dia malah masuk ke jurang pengkhianatan yang membuat hidupnya sengsara. Dewa Ares diceritakan mengkhianati Dewi Aphrodite dengan menjalin hubungan bersama Eos. Dewa Aphrodite marah pada Eos karena Dewa Ares jatuh cinta kepadanya. Kemudian, karena hal ini Dewi Aphrodite mengutuk dirinya untuk menjalani sisa hidupnya mencari cinta sejati. Meski pada akhirnya hal ini sia-sia. Dia memiliki banyak kekasih dan melahirkan banyak anak, tetapi tidak pernah berhasil menemukan pasangan ideal yang memenuhi harapannya.
Setelah mendengar cerita Dewi Aphrodite, seberapa wah topik ini buat kalian? Apakah kalian pernah melakukan perselingkuhan yang berujung pengkhianatan atau malah sebaliknya? Berselingkuh lalu kalian hidup bahagia dengan selingkuhan kalian. Bagaimana tanggapan kalian tentang topik kali ini? Silahkan tulis di kolom komentar topik apa yang harus dibahas selanjutnya dan sampai jumpa di video selanjutnya. Karena banyak hal di dunia ini yang perlu kita diskusikan. Bye!